Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nanda Panadika Putra, dan pada video kali ini saya akan membahas mengenai konsep circular queue. Pada video ini, pembahasan kita akan dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada pengertian, kedua ada fungsi dan istilah, dan yang terakhir adalah konsep fungsi. Langsung saja ke bagian yang pertama, ada pengertian. Jadi, circular queue adalah struktur data linear yang beroperasi dengan urutan tertentu. Urutan yang diikuti oleh circular queue adalah first in, first out atau FIFO. Arti dari first in, first out ini, kita objek atau elemen data yang kita masukkan pertama kali juga akan menjadi elemen data yang kita keluarkan untuk pertama kali juga. Dimana kita memasukkan data pada bagian rear dari circular queue dan kita mengambil atau menghapus data pada bagian front circular queue. Posisi terakhir dari circular queue ini akan dihubungkan kembali dengan posisi awal sehingga akan membentuk lingkaran. Lingkaran ini seringkali disebut dengan ring buffer. Lanjut ke bagian fungsi dan istilah yang sering digunakan pada circular queue. Yang pertama ada enqueue, di mana fungsi ini digunakan untuk menambahkan data pada queue. Jika kondisi dari circular queue kita itu penuh, maka dapat dikatakan circular queue kita dalam kondisi overflow. Yang kedua ada fungsi dequeue, di mana fungsi ini digunakan untuk menghapus data pada queue. Jika kondisi dari queue kita itu kosong, maka dapat dikatakan kondisi circular queue kita adalah dalam kondisi underflow. Istilah yang ada pada circular queue pertama ada front atau bagian depan dari queue, di mana data pada bagian ini dapat dihapus dengan menggunakan fungsi dequeue yang telah dibahas sebelumnya. Ada istilah rear, di mana ini berarti bagian belakang dari queue, dan pada bagian inilah data dapat ditambahkan dengan fungsi enqueue. Lanjut ke pembahasan konsep fungsi. Nah, pada gambar ini saya akan menampilkan contoh implementasi circular queue pada array. Dapat dilihat pada gambar ini, kita dapat melihat array circular queue dalam keadaan kosong atau dapat disebut dalam keadaan underflow, di mana posisi dari front dan rear sama dengan -1. Untuk menambahkan data pada array circular queue berikut, kita harus pertama memindahkan posisi dari rear kita kepada posisi selanjutnya dengan rumus pada pojok kiri bawah ini dapat dilihat bahwa front sama dengan rear sama dengan 0. Nah, dapat dilihat sekarang posisi dari front dan rear sama dengan 0, dan pada posisi inilah data dapat ditambahkan. Dan jika kita ingin menambahkan data kita pertama lagi sekali perlu memindahkan posisi rear kita pada posisi selanjutnya, dimana untuk penentuan posisi selanjutnya itu dapat digunakan dengan rumus pada pojok kiri bawah, dimana rear ditambah 1 modulus length. Length ini adalah berapa banyak array pada circular queue kita. Pada contoh yang saya berikan dapat dilihat terdapat 6, dimana ada 0, 1, 2, 3, 4, dan juga 5. Jika kita memasukkan rumus tersebut, dapat dilihat bahwa variable rear bernilai 0. Jika kita masukkan 0 tambah 1 modulus 6 menghasilkan angka 1. Jadi pada posisi selanjutnya rear akan berada pada posisi nomor 1 seperti ini. Dan jika kita ingin menambahkan data lagi, kita lagi sekali perlu memindahkan rear dengan rumus yang sama, yaitu rear plus 1 modulus length, dimana akan menghasilkan angka nomor 2. Kemudian jika ingin menambahkan data lagi, kita harus memindahkan rear kita dengan rumus yang sama lagi, dimana akan menghasilkan nomor 3, kemudian nomor 4, kemudian nomor 5. Dan dapat dilihat secara visual bahwa circular queue kita dalam keadaan penuh. Namun jika kita ingin melihat dengan rumus, kita dapat menggunakan rumus yang tadi, dan jika hasil dari rumus tersebut sama dengan front, yaitu 0 pada keadaan kita saat ini, maka dapat dikatakan bahwa circular queue kita dalam keadaan penuh atau overflow. Kemudian pada penggunaan fungsi dequeue, kita menggunakan
rumus yang mirip daripada rumus NQ sebelumnya, hanya saja kita mengganti variabel rear dengan variabel front. Jadi rumus yang kita gunakan adalah front plus 1 modulus length, di mana pada posisi ini sekarang front sedang berada pada posisi 0. Jika kita menjalankan DQ sekarang, maka data yang dihapus adalah data pada posisi 0. Dan kemudian front akan dipindahkan pada posisi selanjutnya dengan rumus yang saya telah katakan tadi, front tambah 1 modulus length, dimana akan berubah menjadi 0 tambah 1 modulus 6 yang akan menghasilkan angka 1, dan front akan dipindahkan ke angka 1 seperti contoh pada gambar. Jika kita ingin menjalankan DQ lagi, maka DQ akan menghapus data pada posisi 1 dan akan berganti ke posisi selanjutnya dengan rumus yang sama, di mana DQ akan pergi ke posisi nomor 2. Dan rumus ini dapat digunakan sampai front dan rear berada pada posisi yang sama. Yang tadi adalah merupakan contoh penerapan circular queue dengan implementasi array. Kemudian untuk implementasi dengan menggunakan source code akan gunakan source code dari website Geeks4Geeks. Mari kita langsung saja. Berikut adalah contoh source code di mana kita mengimplementasikan circular queue. Untuk kode berikut kita menggunakan bahasa pemrograman C++. Dapat dilihat secara detail bahwa pada baris nomor 6 hingga baris nomor 11 kita menginisialisasi variabel-variabel yang dapat kita gunakan pada circular queue, rear, front, size, dan juga integer array. Kemudian pada baris nomor 13 kita mendefinisikan suatu fungsi yang akan kita gunakan pada int main kita di akhir program ini, di mana keterangannya ialah front sama dengan rear sama dengan 1, size, variable size sama dengan s, dan r atau array sama dengan new integer s. Dan pada baris 20 sampai 22 kita membuat beberapa fungsi, lebih tepatnya 3, void enqueue, di mana kita akan menggunakan fungsi ini untuk menambahkan suatu data ataupun elemen, integer dequeue kita gunakan untuk menghapus data, dan void display queue kita akan menggunakan fungsi ini untuk menampilkan data-data yang ada pada circular queue kita. Tentu saja kita akan ke baris 27 dan selanjutnya, di mana fungsi ini digunakan untuk membuat circular queue. Pada fungsi void queue kita akan mendapatkan suatu fungsi if else, di mana pada pertama ini fungsi ini untuk menampilkan apa yang terjadi jika circular queue kita dalam keadaan penuh, yaitu jika dalam keadaan front sama dengan 0 dan rear sama dengan size min 1. Perlu dijelaskan, size ini sama dengan length yang kita bahas sebelumnya, atau rear sama dengan front min 1 modulus size min 1. Jika syarat ini terpenuhi, maka akan dijalankan printf queue is full. Kemudian else if, jika kondisi if yang di atas ini tidak terpenuhi, maka akan dijalankan else if yang di bawah tersebut. Seperti ini, else if yang pertama dengan syarat front sama dengan 1. Benar, ini akan memasukkan elemen data pertama, front sama dengan rear sama dengan 0, array rear sama dengan value. Dan kemudian fungsi di bawah ini juga akan menambahkan elemen untuk data-data berikutnya. Lanjut, kita akan beralih ke fungsi untuk menghapus elemen, di mana kita menggunakan integer q dq. Jika front sama dengan min 1, maka dapat dikatakan circular queue kita dalam keadaan kosong ataupun underflow, dan akan di printf atau program akan mengoutput kalimat q is empty dan return nilai int min. Kemudian integer data sama dengan r atau array, dan dengan variable front, array front sama dengan min 1. Jika front sama dengan rear, maka variable front sama dengan min 1 dan variable rear sama dengan min 1 juga. Jika yang syarat
if tidak terpenuhi, dijalankanlah fungsi else if berikut, dimana jika front sama dengan size -1 maka front sama dengan 0, dan jika else if dan if tidak terpenuhi, dijalankanlah fungsi else, itu inkrementasi dari front, dan akhirnya akan return data. Pada baris 79 ke bawah kita akan membuat fungsi yang akan menampilkan data-data yang terdapat pada circular queue kita. Yang pertama, jika front sama dengan -1, maka circular queue kita dalam keadaan kosong dan program akan mengoutput suatu kalimat yaitu queue is empty. Kemudian ada program akan ngeprint elements in circular queue are, yang berarti elemen pada circular queue kita ada bla bla bla. Kemudian pada if rear lebih besar atau sama dengan front, kita akan menjalankan fungsi loop, fungsi yang akan looping dengan fungsi for, di mana fungsi ini akan menampilkan data-data apa saja yang berada pada circular queue kita. Dan jika if tidak terpenuhi, maka dijalankanlah else, di mana terdapat dua fungsi for, di mana sama-sama fungsi looping, di mana kita akan menampilkan data-data apa saja yang berada pada circular queue kita. Kemudian pada bagian circular queue di bawah, dengan pada baris 105 adalah fungsi dari integer main kita, di mana queue key dalam kurung 5 ini berarti kita memberitahu bahwa kita memiliki circular queue dengan array size-nya adalah 5. Kemudian pada baris 110 sampai 113 kita memasukkan data kita dengan menggunakan fungsi enqueue yang telah kita buat sebelumnya, di mana pada program ini saya menambahkan 14, 22, 13 dan juga main 6. Kemudian pada bagian 116 ada display queue, di mana kita akan menampilkan data apa saja yang berada pada circular queue kita. Kemudian pada baris 119 dan 120 kita akan mencoba untuk menghapus elemen data dengan menggunakan fungsi dequeue yang sama seperti tadi telah kita buat pada penjelasan sebelumnya. Kemudian ditampilkanlah data-data pada circular queue kita, dan kita akan mencoba pada baris 124 dan 126 menambahkan 3 lagi data pada circular queue kita, itu data 9, 20 dan juga 5. Dan kemudian ditampilkanlah data-data apa saja yang berada di sana. Dan untuk pada baris 130 kita akan mencoba menambahkan data dengan angka 20 pada circular queue kita. Dan pada baris 31 terdapat fungsi return 0. Jadi mari kita coba menjalankan data-data kita. Jadi dapat dilihat source code kita telah berfungsi tanpa error. Dan pada bagian terakhir kita tidak dapat menambahkan data 26 yang tadi kita masukkan karena kondisi circle queue kita dalam keadaan full. Bisa dilihat 13, 96, 9, 20 dan 5 sudah terdapat 5 data pada circular queue kita, sehingga kita tidak dapat menambahkan data lagi karena dalam keadaan overflow. Jadi berikut ya tadi adalah penjelasan dari circle queue kita dengan menggunakan kode, dan itu juga penjelasan terakhir saya mengenai konsep circle queue ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun penjelasan yang kurang dapat dimengerti oleh teman-teman. Semoga dapat dimaklumi. Sekian dan terima kasih.